Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kalau bicara soal komputer catur atau istilah zaman sekarangnya engine atau bot, perkembangannya cukup menakjubkan di era modern ini. Terkadang manusia sudah tidak bisa mengimbangi permainannya. Tapi pada awal-awal pengembangannya dulu kawan, di periode tahun 1950-1960-an, komputer-komputer catur yang baru diciptakan itu permainannya cukup buruk. Bahkan pemain pemula pun bisa dengan mudah mengalahkannya. Contohnya dalam game yang akan kita ulas ini kawan. Tapi manusia yang melawan komputer ini bukanlah pemain pemula, melainkan seorang grandmaster papan atas kala itu. Dia adalah David Bronstein, mencoba melawan komputer kreasi Institut Matematika di Moskow, Rusia atau Uni Soviet pada saat itu, pada tahun 1963. Dan kita coba lihat bagaimanakah permainan komputer jadul ini kawan saat bermain dengan Grandmaster papan atas saat itu. Komputer jadul ini diberi nama M20, dia pegang hitam, David Bronstein pegang putih. Mengawali permainan dengan pion E4, komputer membalas dengan pion E5. Dan David Bronstein memilih permainan King's Gambit, pion F4. Gambit diterima, pion pukul pion. Dan di sini kawan, langkah utama yang paling banyak dimainkan oleh putih adalah melangkahkan kuda ke F3 yang merupakan mainline dari King's Gambit Accepted. Tapi jika kalian ingin bermain dengan langkah gajah ke petak C4, bisa saja kawan. Namanya pembukaan ini atau variasi ini adalah Bishop Gambit, atau memainkan kuda ke C3, ini merupakan Keres atau Stanid Gambit. Tapi di permainan ini, David Bronstein memilih jalur utama atau mainline kuda F3. Dan pada posisi ini, balasan hitam yang paling sering dimainkan adalah pion G5, yang merupakan pilihan utama saat putih memainkan kuda F3. Dan ini merupakan jalur klasik atau hitam bisa memainkan pion D5, bermain dengan Abbasiya Defense atau Modern Defense. Kalau saya lebih menyukai variasi ini kawan. Atau bisa bermain dengan pion D6, bermain dengan Fischer Defense. Tapi di permainan ini komputer memilih variasi kuda F6, ini adalah Scallop Defense. Dibalas Bronstein dengan pion E5 dan kuda pun lompat ke G4. Pada posisi ini, kalau merujuk dengan teori atau engine modern saat ini, kita disarankan melangkahkan kuda kita ke H5. Tentu putih tidak akan mengejar kembali kuda dengan pion G4. Nantinya bisa dipukul menggunakan N-Pasen. Tapi M20 lebih memilih langkah kuda ke G4, dibalas oleh David Bronstein dengan pion D4. Membuka diagonal petak gelap bagi gajah mengincar pion F4, dilindungi dengan pion G5. Langkah terbaik bagi hitam pada posisinya kawan adalah melanjutkan membuka jalur-jalur pengembangan perwira. Contohnya adalah pion D6 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah terangnya, juga menantang pion pusat. Selanjutnya mungkin akan jadi seperti ini, gajah akan pukul pion F4, pion D pukul pion I5, dipukul oleh kuda putih, dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh gajah, dan hitam bisa melanjutkan pengembangan gajah E6. Dan dengan langkah-langkah seperti ini, permainan masih akan cukup berimbang pada tahap-tahap pembukaan ini. Tapi di sini tadi M20 lebih memilih membackup pion dengan pion G5-nya dari ancaman gajah putih. Selanjutnya adalah kuda putih C3 dan M20 memilih langkah kuda ke E3 menyerang menteri. Apabila kalian yang pegang putih, pastinya akan pukul kuda ini dengan gajah. Inilah langkah yang paling kuat memang kawan bagi putih untuk pukul kuda hitam ini. Tapi David Bronstein hanya menggeser menterinya ke E2. Kuda pun pukul gajah di F1, tidak langsung dipukul balik oleh David Bronstein, memilih melangkahkan kudanya ke E4 untuk memberikan ancaman bagi pion hitam ini kawan, juga memberikan ancaman skak agar raja hitam ini bergerak meninggalkan tempatnya. Di sini kuda lompat kembali ke E3 menghindari ancaman perwira putih. Selanjutnya adalah kuda ke F6 memaksa raja bergeser. Sekarang gajah ke D2. Putih atau David Bronstein tidak tertarik pukul kuda hitam ini. Dengan melangkahkan gajah ke petak D2 ini menghalangi menteri melindungi pion C2. Ini dimanfaatkan oleh M20 melakukan skak pukul pion C2 dan mendapatkan beteng di langkah berikutnya. Dan sekali lagi David Bronstein tidak langsung pukul balik menggunakan beteng kawan.
dia melangkahkan kuda ke D5 kembali skak. Dan langkah terbaik bagi Raja Hitam adalah kembali ke E8. Ini adalah pilihan terbaik, tapi M20 melangkahkan rajanya maju ke E6. Sekarang Menteri Putih bergerak ke C4, tidak tertarik pukul kuda hitam, bersiap untuk memberikan discover check. Dan pada posisi ini kawan, komputer ini juga tidak bodoh-bodoh amat. Dia mempunyai trik menawarkan pengorbanan pion. Harapannya adalah jika diterima oleh Menteri Putih, pion C6 oleh hitam menggarpu menteri serta kuda putih. Tapi trik kecil ini tidak akan mempan bagi seorang David Bronstein kawan. Dia melanjutkan dengan langkah pengorbanan kuda pukul pion G5 skak. Kembali David Bronstein membuat langkah pengorbanan. Dan dengan senang hati, komputer pun menerima menteri pukul kuda. Selanjutnya, kuda putih pukul pion C7 open skak, double skak. Raja ke E7, kuda kembali ke D5 skak, raja ke E6. Jika raja ke E8 kawan, selanjutnya adalah menteri akan pukul gajah. Dan 4 langkah lagi akan terjadi skak mat. Saya tidak akan melanjutkan, silakan otak-atik dengan variasi ini. 4 langkah lagi akan skak mat. Tapi di sini tadi kita temui M20 atau komputer jadul ini memainkan rajanya kembali ke E6. Sekarang kuda pukul pion F4 kembali open skak, double skak, raja ke E7, kuda kembali ke D5 skak. Jika raja ini bergerak ke peta E6, kemudian akan diskak lagi oleh kuda kawan di C7. Jika raja bergerak ke F5, selanjutnya adalah menteri ke D3 skak, raja akan ke G4, dan menteri akan ke peta H3 skak mat. Pada posisi ini tadi, saat mendapatkan skak lagi di peta D5 oleh kuda putih, raja bergerak ke E8. Menteri putih sekarang mendapatkan gajah di C8 skak, hanya bisa ditutup oleh menteri hitam di D8. Kuda ke C7 skak, menteri hitam tidak bisa pukul kuda putih kawan karena posisinya kena pin. Raja pun bergerak ke E7 lagi, dan sekarang gajah B4 skak. Ditutup oleh pion, gajah pukul pion skak, dihajar oleh menteri hitam. Sekarang langkah terakhir, menteri ke E8, skak mat. Itulah kawan salah satu permainan komputer zaman dahulu yang baru dikembangkan di Uni Soviet. Dilihat dari permainannya tadi, begitu mudahnya komputer ini dibohongi oleh seorang David Bronstein. Dikasih makan aja gratis, dia sudah senang kawan, pukul-pukul. Ternyata tidak tahu maksud manusia akan memberikan ancaman skak mat di beberapa langkah berikutnya. Dan semoga video ini bisa menghibur kawan-kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.